Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di buku catatan. Kali ini saya akan membahas sebuah materi yang dimana materi ini merupakan materi dari pelajaran statistika yang saya ambil di semester 4 ini. Langsung saja, ada tugas 2 di sini dari statistik deskriptif yang dimana dapat kita lihat di sini ada soal. Langsung saja kita kerjakan. Pertama kita tentukan dulu clue-clue yang sudah kita temukan. Diketahui jumlah data. Selanjutnya ada jumlah peserta. Jumlah pesertanya itu ada 20. Ada 10. Lalu yang ketiga itu ada rata-rata nilai. Rata-rata nilai adalah 21. Nah, pertanyaannya itu adalah sebagai berikut. Langsung saja dijawab. A sama dengan kita cari rata-rata. Rata-ratanya udah ketemu. Cuma ini kan nilai ke 10-nya yang belum kita temui ya. Jadi harus dikerjakan menggunakan rumus rata-rata. X sama dengan insert simbol sigma X I dibagi N, dimana sudah kita ketahui sigmanya sendiri itu adalah penjumlahan dari 9 angka, yang mana jumlahnya adalah 199 ditambah dengan X, si angka yang belum diketahui, lalu dia dibagi oleh 10 dan hasilnya adalah 21. Rata-ratanya adalah 21 ya. Lanjut lagi sama dengan di sini ada kita substitusikan di mana pembagi si angka 10 itu dikali dengan 21, yang mana 21 adalah hasil rata-rata dipisahkan dengan sama dengan, lalu 99 ditambah dengan nilai X. Lalu di sini X sama dengan 10 kali 21 210 sama dengan 19 atau 199 ditambah X. Kita substitusikan di mana X 210 dikurang 199 sama dengan X, lalu sama dengan 11 sama dengan X. Jadi X ini hasilnya adalah 11. Lanjut lagi ke poin B. Kita kerjakan yang poin B. B ditanyakan hitunglah min. Min adalah rata-rata. Jadi rumus rata-rata itu sama seperti ini. Sigma XI dibagi N sama dengan 199 ditambah 11 berapa? 210 dibagi N-nya berapa tadi? Betul 10. Lalu kemudian di sini sama dengan 21. Jadi min-nya itu 21. Gimana pembuktiannya sudah benar ya? Lanjutkan lagi di soal median. Nah, di median ini dia datanya harus diurutkan dulu. Jadi sebelumnya data yang acak kita urutkan terlebih dahulu. Data setelah diurutkan sama dengan rumusnya adalah median sama dengan kita sebenarnya penulisan rumusnya itu dia jumlah datanya ada 10 ya. N plus 1, rumusnya itu N plus 1 dibagi 2. Nah gini, rumusnya itu gini sebenarnya. Kita masukkan aja langsung angka-angkanya sama dengan N-nya berapa tadi? 10 ditambah 1 dibagi 2. Untuk apa ini fungsinya? Ini fungsinya untuk menentukan dimana nilai tengah dari si data tersebut ya. Jadi 11 dibagi 2 itu hasilnya adalah 5,5. Nah, kan ada 10 data tuh. Jadi data yang diambil tuh di bagian 5,5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti datanya itu ada di antara 23 dan 24. Gimana sih caranya untuk bisa nemuin si median atau nilai tengah ini? Kita bisa jumlahkan
kemudian kita bagi 2, yang mana yang dijumlahkan itu ada si data ke 5 dan 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, dan 24, yang mana 24 adalah data ke 6. Langsung saja kita mulai. Data ke 23, data dengan nilai 23 dan data dengan nilai 24 itu dijumlahkan dibagi 2. Oke, bagi 2, hasilnya adalah 47. 47 dibagi 2 jadi 23,5. Nah, ini dia mediannya atau nilai tengah. Lanjut lagi. Median sudah selesai, kita selesaikan modus. Apa sih modus? Modus itu nilai yang paling sering muncul ya, itu namanya modus. Nggak perlu susah payah lagi pakai rumus segala macam, karena ini datanya sudah terbilang sedikit. Kalau banyak iya kita pakai rumus, tapi kalau datanya sedikit hitung manual aja nggak apa-apa lah. Ini kan 30, modusnya itu yang nilai terbanyak munculnya itu adalah 30, karena dia di sini ada 2, sementara yang lainnya cuma 1 datanya. Oke, masih ada kuartil 1 dan kuartil 3, Q1 dan Q3 ya. Q1 itu balik lagi ke median sebenarnya. Median tadi kan dibagi nih di sini. Ini median itu nilai tengah, yang mana artinya median adalah Q2. Nah, untuk Q1 itu larinya ke sebelah kiri, dan Q2 itu Q3 itu nilai tengah ke sebelah kanan. Jadi di sebelah kiri kita itu ada 5 data. Nilai tengahnya yang mana? Betul, 14. Jadi Q1-nya adalah 14, dan Q2 itu adalah, ini ingat, Q2-nya adalah, ya betul, 28. Wait, salah tulis bos, 28 ya Q2-nya. Oke, kalau sudah selesai kita lanjut ke C. Poin C di sini adalah perintahnya untuk menentukan apa sih? Simpangan rata-rata, ada varian, lalu ada simpangan baku. Kita bahas satu per satu. Simpangan rata-rata sebenarnya kita harus bikin tabel dulu. Jadi rata-rata kan udah ketemu tuh tadi, diketahuinya itu ada rata-rata. Kita tulis diketahuinya ada rata-rata, yang mana rata-ratanya adalah 21, hasil dari penghitungan si min tadi di poin B. Lalu di sini ada rumusnya ya. Simpangan rata-rata SR sama dengan 1/n. Penulisannya gimana lagi, inilah ribet. Sigma N, ini aja kali ya. Nah gitu ya. Lalu I sama dengan 1, ini di bawah. Nah gini aja, yang penting mah ngerti gitu ya. Nah di sini ada nilai mutlak, yang mana fungsinya nilai mutlak adalah jika penjumlahan atau pengurangan menghasilkan nilai yang minus, maka nilainya akan dirubah tetap menjadi nilai yang positif. Maka dari itu ini ada XI atau X ke berapa lalu dikurang oleh X ini rata-rata ya. Nah pokoknya ini rata-rata lah ya. Ini nilai mutlak si X ke berapa dikali dengan nilai dikali dengan rata-rata dikurang. Terus biar mudah kita bikin tabel aja di sini. Hasilnya 68. Nah dari rumus ini 68 kita bisa langsung memasukkannya ke dalam angka-angka sebagai berikut. 1 dibagi n-nya berapa tadi kan? N-nya 10. 1 per 10 terus dikali dengan 68. Nih kalkulator nih kalau nggak percaya. 1 dibagi 10 dikali 68. Nah 6,8 kan hasilnya.
6,8. Ini simpangan rata-ratanya. Simpangan apa tadi? Simpangan rata-rata. Simple ya. Kita masuk ke bagian varian. Sebelumnya gue nggak ngerjain varian sebenarnya, langsung gue kerjain ke simpangan baku. Tapi nggak apa-apa, berhubung rumusnya sama. Dan varian merupakan simpangan baku yang masih dikuadratkan, atau dengan kata lain, simpangan baku itu akarnya dari varian ya. Jadi si varian diakarkan, baru itu jadi simpangan baku. Gimana sih rumusnya? Rumusnya ini ribet, gue males sebenarnya nulisnya, cuma ya kita harus tetap tulis. Jadi intinya tuh gini, S2 ini bukan magister ya, tapi panggilan si varian ini karena dia simpangan baku yang dipangkat 2 kan, jadinya S2 gitu. Nah ada sigma lagi nih, males banget dah gue nulisnya. Copy paste aja dah. X I pangkat 2. Apa sih maksudnya? Jadi sigma ini adalah penjumlahan dari si xi ini ya. Nanti kita bakal pakai tabel ini lagi. Xi ini dipangkat 2-in. Jadi nilainya 2 kali lipat dari xi yang sudah ada. Lanjut lagi, dikurang dengan dalam kurung sama sigma juga. Copy. Nah gini, xi cuma bedanya ini pangkat 2 nya di luar dalam kurung. Nah begini rumusnya, terus kudu dibagi lagi ya. Ini semua ini kudu dibagi lagi dengan si n yang dikalikan dengan n-1. Nah gini. Oke, setelah semuanya sudah beres, kita masukkan angka-angkanya. Ini kita copy ke sini, akar dalam kurung ini dalam kurung. Sini ada n-nya berapa? Ya betul, n-nya 10 dikali sigma n inilah pokoknya. 10 dikali dengan 4956 lalu dikurang ya, betul, dikurang di ini nih 210. Nah jadi bedanya itu gini teman-teman, yang ini kan, yang ini pangkat 2 nya kan di dalam xi nya, jadi si xi nya yang dipangkat 2-in jadinya ini. Nah kalau yang ini dia yang dipangkat 2-in itu kita jumlahin dulu, xi nya kita jumlahin dulu, hasilnya baru dipangkat 2. Beda kan kalau ini dipangkat 2-in dulu baru dijumlahin, ini dijumlahin dulu baru hasilnya dipangkat 2. 210 pangkat 2. Oke, kita masukin dulu ya angka-angkanya ya. Ini dibagi n nya berapa tadi? 10 dikali berapa? n-1, 10 dikurang 1. Lanjut lagi, kita paste di sini S2. Ini kali ini berapa coy? Ayo, lamaan lu, gue punya kalkulator. 10 kali 4956 dikurang 49560 dikurang 210 pangkat 2 itu berarti 210 kali 210 ya, 44.100. Oke, 49.000 dikurang 44.100. Terus ini jadi berapa nih? 9 dikali 10 kan, berarti 90. 9 dikali 10. Oh ini kita buat jadi 9 dulu. 9. Nah
kurangnya hapus, pencet lagi. Lalu ini hasilnya berapa? 49560 dikurang dengan 210 tadi 44 100, hasilnya 5460 ya. Ini jadi 5460 dibagi 10 dibagi 10 kali 9, hasilnya 90 ya. Dibagi 90. Sorry bro, ini akarnya hapus ya, gue lupa. Kita malah pakai rumus apa namanya, simpangan baku. Kita nyari varian ya bro ini. Jadi S2 5460 dibagi 90, hasilnya adalah 60,66. Nggak percaya nih, kita cek. 5460 dibagi 90 berapa? 60,66 kan? Ngeyel sih. Nah udah kan. Jadi ini si S2 hasilnya adalah S2 atau varian hasilnya adalah 60,66. Lalu simpangan baku gimana kakak? Simpangan baku kita tiru aja ini. Cuma bedanya ini kita kasih akar, simbol akar tadi mana? Simbol akar. Nah, terus ini pangkat 2-nya dihilangin. Ya, pangkat 2-nya jangan lupa dihilangin. Nanti dikira tetap nyari varian lagi. Padahal udah nyari simpangan baku. Oke, setelah diakarin berapakah hasilnya? 60,66 diakarkan 7,78 ya. 7,78. Gak usah ngitung-ngitung manual, buat apa mempersulit diri sendiri kalau udah ada kalkulator, oke? Gua rasa untuk nomor 1 jawabannya udah ya. Kita cross check lagi dimana rata-rata nilainya 21 ya kan. Nilai peserta ke 10 itu 11 nih, ini nilai peserta ke 10 11, lalu rata-ratanya itu 21 sama ya sesuai soal. Lalu di sini ada mediannya 23,5. Terus modusnya yang paling sering banyak muncul itu ada 30, Q1-nya 14, Q2-nya 28. Oh sorry, ini bukan Q2 ya, untung dicek ulang. Ini Q3 ini, Q3-nya 28. Lalu ini rata-rata tadi udah kita ketahui ada 21. Simpangan rata-ratanya 6,8, hasil pembagian dari si penjumlahan mutlak dari XI dan dikurang rata-rata. Penjumlahan mutlaknya 68, jadi dibagi 10. Lalu variannya ini udah kita temukan 60,66. Dan yang terakhir simpangan baku merupakan akar dari varian, itu hasilnya 7,78. Oke, sekian dulu dari buku catatan. Gua rasa ini bukan buku catatan ya, tapi buku contekan. Tapi nggak apa-apa, biar sama-sama belajar aja. Masalah penulisan tugas ya terserah kamu orang itu mah. Oke, see you next time. Jangan lupa dipraktekkan. Bye bye.